Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Paulus Rachel Ministry. Hari ini kita akan bicara soal ucapan syukur. Kalau dalam bisnis itu ya pembukuan tutup buku lah. Ya, hari-hari tutup buku, minggu tutup buku, bulan tutup buku. Tapi bagi orang beriman, kita ini bukan tutup buku. Justru kita membuka rahasia berkat Allah dan kita analisa sepanjang tahun ini bagaimana berkat Allah datang dalam kehidupan kita. Namun hari ini kita akan berdoa dulu sebelum kita menelaah tentang ucapan syukur. Bapa yang baik, kembali kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata kembali anugerah kasih sayang Tuhan. Sehingga boleh mempertemukan satu dengan lain dalam persekutuan seperti yang saat ini kami adakan. Kami mohon Tuhan hadir, roh hikmat-Mu menyertainya, supaya kami dapat meremakan firman hari ini. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan menyempurnakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita akan menelaah bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2021. Dan kadangkala banyak orang Kristen boleh katakan susah atau tidak menyadari akan ucapan syukur ini. Tapi hari ini kita akan belajar melihat firman Allah dan kebenarannya. Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, inilah ucapan syukur sebagai penutup dalam akhir tahun 2021 ini. Walaupun banyak orang Kristen melupakan hal ini, tapi kami percaya Bapak Saudara sekalian yang hadir, kita akan melihat kebenaran ini lewat renungan pada saat ini. Karena ucapan syukur itu merupakan kehendak Allah yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Karena di balik ucapan syukur ini banyak kuasa Tuhan. Ya, tidak ada bedanya dengan apa yang disebut doa, apa disebut pujian, dan lain-lainnya. Kalau doa itu dengan sampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Seperti yang dituliskan di Yakobus pasal 5:16, doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sementara pujian itu mampu bisa merobohkan benteng Yeriko seperti dalam Yusak 6 ayat 20. Itu pujian. Bahkan kadangkala kuasa doa itu bisa membuka rahasia berkat Allah turun seperti hanya dalam Ayub kehidupannya. Ayub 42 ayat 10. Nah, di dalam ucapan syukur ini kita bisa membayangkan kembali ke belakang. Ya. Kembali ke belakang bagaimana pertolongan tangan Tuhan itu penuh keajaiban. Karena itu kita perlu ucapan syukur atas segala berkat Tuhan yang melimpah. Itu yang pertama harus kita renungkan. Kita ini kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akui bahwa kita ini sejak lahir, ya, kita tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, ya, karena memang Tuhan itu sudah tetapkan seperti itu. Tapi kalau sampai hari ini, sampai ke beberapa minggu boleh katakan terakhir dalam bulan atau tahun ini, dan semua bisa menikmati, semua bisa rasakan, semua bisa miliki, itu bukan karena kemanusiaan kita, tapi semata karena berkat Tuhan.
penyertaan Tuhan, Immanuel. Tiap-tiap hari. Matius pasal 6 ayat 25 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, melihat ungkapan seperti ini, kembali mari Bapak Ibu Saudara, kita menoleh ke belakang. Bagaimana dari nol besar sampai kita bisa memiliki segala-galanya. Itu karena berkat pemeliharaan Tuhan. Itu ucapan syukur penting. Yang kedua, kita mengucap syukur karena kesehatan dan juga karena kesembuhan. 2 tahun sudah di Indonesia ini mengalami kehebatan apa yang disebut COVID-19. Ya, itu sangat menghebohkan dunia ini. Dan tiap orang harus tidak boleh tidak mengalami seperti ini. Penderitaan, penyakit yang menakutkan, bahkan sampai kepada kematian. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kita ada dalam persekutuan ini dengan tubuh yang sehat, itu karena anugerah Tuhan. Selayaknya lah kita mengucap syukur akan hal ini. Yang ketiga, kita mengucap syukur atas berkat damai sejahtera. Walaupun mungkin tahun 2021 kita telah menghadapi masalah dalam kehidupan hari ke hari karena bencana mungkin, atau kembali karena COVID-19, penyakit yang lain yang secara kronis. Tapi walaupun itu kita alami, saat ini kita bisa damai, tentram, bahagia. Nah, itulah yang patut kita syukuri, karena Tuhan campur tangan dalam semua ini. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Kita manusia terbatas. Tapi Tuhan kalau menolong para umatnya tak terbatas. Selainnya patutlah kita naikkan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, kita mengucap syukur atas panggilan pelayanannya. Walaupun kita menghadapi tantangan, cobaan, ujian, tapi kalau sampai hari ini kita bisa ambil bagian dalam pelayanan melaksanakan amat agung. Walaupun mungkin dari kecil pelayan kita seorang atau 2 orang, atau persekutuan, atau mungkin bahkan gereja, atau penginjilan sekalipun. Tapi kalau kita bisa melaksanakan di tengah-tengah tahun yang menghebohkan itu sampai hari ini karena Tuhanlah. Kita bisa diambil bagian hidup kita ini untuk setara dengan Yesus pada waktu hidup di dalam dunia ini. Mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kalau kita bisa memberikan damai, memberikan pertolongan kepada orang lain lewat pelayanan ini anugerah Tuhan. Patut kita dengan lidah bibir kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kelima, mengucap syukur untuk doa yang belum terjawab. Mungkin aneh, ya. Doanya belum dijawab, berkatnya belum kita terima, tapi sudah naikkan syukur. Itulah yang hebatnya orang percaya. Itulah hebatnya orang Kristen. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi kalau kita bisa tunduk kepala, merendahkan diri dan bersyukur kepada Tuhan, itu memang kehendak Tuhan. Beda dengan orang yang beragama lain mungkin. Kalau diberkati kita mengucap syukur itu biasa. Tapi kalau kita belum dijawab doa kita mengucap syukur, itu luar biasa. Justru seperti inilah rahasia mujizat Tuhan
akan hadir dalam kehidupan kita ini. Yang keenam, mengucap syukur untuk surga kekal. Ini tidak semua orang, ya, walaupun mereka beragama sekalipun, bahkan orang Kristen sekalipun, ini tidak menyadari akan hal yang berharga ini. Mengucap syukur untuk surga kekal. Nah, kalau orang yang tidak beriman, itu tidak mungkin. Hanya orang yang berimanlah tahu bahwa hari, umur, kehidupan kita ini akan hilang sirna sewaktu-waktu. Lalu mau kemana? Kita bukan berasal dari bumi ini, tapi kita berasal dari atas. Karena roh itu Tuhan punya. Tubuh boleh kembali kepada tanah, tapi roh itu harus kembali kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan menjanjikan tempat surga yang kekal bagi setiap pribadi yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, bukankah itu hebat? Bukan manusia menjadi tempat, tapi Tuhan memberikan tempat. Karena itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, saya bacakan di sini jelas ayat-ayat ini. Karena itu kita perlu mengucap syukur. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu luar biasa. Tuhan bukan sekedar memelihara dalam dunia ini, cara jasmani, cara duniawi, tapi Tuhan menjanjikan tempat kekal. Itulah surga. Tidak perlu dibeli harga sekian miliarnya. Cukup dengan beriman, percaya, dan melakukan kehendak Allah. Maka jika kita inna lillahi wa inna roji'un, roh kita kembali kepada yang punya. Siapa yang punya, itulah Allah. Di tempat surga. Surga bukan dunia, dunia bukan surga. Karena itu, dalam tahun yang baru yang tidak lama lagi kita akan melangkah ke sana, tahun 2022, walaupun mungkin masih penuh tanda tanya apa yang akan terjadi pada hari-hari, bulan, dan sepanjang tahun itu, namun Allah Immanuel tetap akan menyertai, tetap akan memberkati, tetap akan mendampingi, tetap akan pegang kehidupan kita ini sampai kepada akhir hayat kita ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang telah kita alami sepanjang tahun 2021 maupun tahun-tahun kebelakang sebelumnya. Saya percaya tahun yang akan datang ini Allah tidak berubah. Dahulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Tetap Immanuel dan tetap menyertai. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru bersama dengan Tuhan. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Allah. Menegur kehidupan iman kami. Dan kalau ada satu atau dua orang atau lebih yang tidak menghargai penyertaan Tuhan berkat Allah, sehingga lupa mengucap syukur, ampuni. Tapi kalau mereka mengerti firman hari ini, mari Bapa, biar Engkau bicara terus. Supaya di tahun-tahun yang akan datang ini, apapun yang terjadi, biar ucapan syukur itu selalu ada dalam lidah, bibir, hati orang percaya. Karena dengan berbuat seperti itulah, seperti firman hari ini, itu kehendak Tuhan atas kehidupan orang percaya. Terima kasih hamba berarti Roh Kudus menyempurnakannya. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan logos. Dalam Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.